Hai guys, ketemu lagi sama gue Yudi dari Dynamics Auto Sound. Gue pengen bahas tentang pertanyaan banyak orang. Banyak yang nanya sama gue, kalau 5 juta, gue pengen upgrade audio, bisa dapat apa sih? Penasaran? Gue kasih jawabannya satu-satu ya. Yang pertama adalah head unit. Dengan budget 5 juta, kita udah dapat head unit yang fiturnya udah agak lumayan. Seperti built-in processor. Built-in processor adalah prosesor yang dimasukin ke dalam sebuah head unit. Tapi karena namanya built-in, jadi prosesornya nggak terlalu complicated seperti external processor. Prosesor ini biasanya kita sebut juga dengan istilah DSP. Apa aja sih fitur yang ada dalam built-in prosesor dalam sebuah head unit dengan harga 5 jutaan? Yang pertama adalah speaker crossover. Crossover ini gunanya adalah untuk memotong frekuensi di masing-masing speaker. Seperti speaker depan, speaker belakang, dan subwoofer. Memang, untuk speaker-speaker yang dipotong frekuensinya ini dalam sebuah built-in prosesor nggak sebanyak speaker yang bisa dipotong dari sebuah external DSP atau external processor. Yang kedua adalah equalizer. Equalizer itu buat apa sih? Namanya aja equalizer. Berarti gunanya untuk menyamaratakan level di masing-masing frekuensi. Karena dengan kita pasang speaker di mobil, tidak semua frekuensi kencangnya sama. Nah, si equalizer ini gunanya adalah untuk menyamaratakan setiap frekuensi. Dalam head unit dengan budget 5 jutaan, kita bisa dapat equalizer dengan 13 band. 13 band ini untuk harian sih udah oke banget. Cuman bedanya dengan external processor ada 31 band di masing-masing channel. Jadi kalau prosesornya ada 8 channel, 8 channel kali 31 band. Sedangkan di head unit dengan budget 5 jutaan, kita dapat 13 band untuk semua speaker jadi satu. Fitur yang ketiga adalah time alignment atau beberapa head unit sebut dengan istilah time correction. Kenapa dibilang time correction? Karena sebenarnya fungsi dari time alignment atau time correction ini adalah mengkoreksi salah satu speaker yang jaraknya lebih dekat sama telinga kita. Contoh, kalau kita nyetir, kita posisi di kanan depan, otomatis speaker yang paling dekat sama kita adalah speaker kanan depan. Sedangkan speaker-speaker yang lain juga bunyi, tapi yang nyampe di telinga kita duluan adalah yang paling dekat jaraknya. Memang, kalau kita delay jaraknya cuma beberapa milisecond aja. Mili itu berarti 1/100 detik. Kok dikit banget? Pengaruh apa? Pengaruh banget, karena otak kita punya persepsi kalau suara itu nyampenya bareng, positioningnya kita bisa dengar dengan lebih benar. Yang mana yang kiri, yang mana yang kanan, yang mana yang tengah, yang mana yang left center atau yang kiri tengah, yang mana yang right center atau kanan tengah. Oh iya bro, satu lagi gue hampir lupa. Salah satu fungsi dari time alignment hubungannya adalah sama subwoofer. Ini di kesempatan yang baik ini gue pengen klarifikasi sekalian, karena banyak orang yang menurut gue punya persepsi yang salah tentang subwoofer. Artinya apa? Kalau subwoofernya bagus, bassnya bagus, harus bunyi dangdung-dangdung di belakang. Itu angkot bro yang kayak gitu. Kalau sound system yang benar, walaupun subwoofernya kencang, walaupun subwoofernya suaranya oke, semua harus datang dari dashboard, nggak boleh dari belakang. Nah, analoginya gini, sebuah sound system yang baik harus seolah-olah kita nonton konser. Nggak lucu kan kalau kita nonton konser, yang main drum atau yang main gitar bass, suaranya dari belakang dulu. Nah, untuk head unit dengan harga 5 jutaan ini, kita juga udah bisa dapat fitur-fitur seperti Bluetooth. Jadi kita bisa hands-free untuk telepon. Lalu yang kedua untuk play music via Bluetooth juga, termasuk salah satunya adalah Spotify, yang paling banyak orang pakai sekarang. Lalu yang berikutnya juga ada fitur seperti Waze atau streaming GPS tanpa harus pegang handphonenya. Untuk head unit yang kita pakai di Honda Brio ini adalah Kenwood seri 7 tipe DDX 7018BT. Ada tipe lain lagi, DDX 718 WBT. Itu untuk mobil-mobil yang ukuran head unitnya lebar seperti Toyota atau Mitsubishi Expander. Opsi yang kedua, kita bisa lakukan penggantian speaker. Speaker sendiri sebenarnya banyak yang budgetnya di bawah 5 juta. Nah, dengan sisa budget yang ada, kita bisa alokasikan ke pemasangan peredam sebanyak 2 layer di pintu depan. Penggantian speaker dengan pemasangan peredam ini juga budgetnya masih sedikit di bawah dari 5 juta. Kenapa peredamnya harus 2 lapis? Yang pertama adalah di layer yang paling luar, yang kita bisa ketok pakai tangan. Gunanya adalah untuk mengisolir suara dari luar, supaya nggak terlalu kedengeran di dalam kabin. Untuk layer yang kedua adalah lapisan di mana tempatnya speaker kita pasang. Kenapa perlu kita kasih peredam juga? Supaya pintu itu berfungsi seperti box atau lebih seal udaranya. Contohnya untuk di Brio ini, kita pakai speaker two-way Crescendo Evolution 1 dengan harga 3.700.000 plus peredam 2 layer dengan harga 1 juta, budgetnya masih di bawah 5 juta. Untuk opsi yang ketiga, kita bisa upgrade penambahan power amplifier dan subwoofer. Nah, yang pertama tadi head unit.
budget 5 jutaan, sebenarnya itu nggak nyampe 5 juta, paling sekitar 4,5 juta. Masih ada sisa 500 dong. Yang kedua tadi, speaker sama peredam, budget 5 jutaan, masih ada lebihannya juga karena nggak nyampe 5 juta. Nah, yang ketiga ini kalau 5 juta lebih-lebih dikit boleh dong, namanya juga hidup bro, take and give lah, cincai-cincai lah ya. Karena yang dikerjain cukup banyak, penambahan power amplifier, pemasangan subwoofer, beserta boxnya. Seperti yang kita lihat di Honda Brio ini, boxnya kita buat custom, namun bisa dicopot kalau kita perlu space untuk bawa barang banyak. Di Brio ini kita pakai power merek Kenwood seri XH 4 channel. Subwoofernya kita pakai JL Audio seri W0 dengan box custom yang bisa dilepas karena menggunakan soket. Walaupun bentuknya rapi, tapi tetap tidak mengurangi fleksibilitas dari space bagasi Honda Brio ini. Penambahan power amplifier, subwoofer, dan box custom ini budgetnya memang di atas 5 juta sedikit, cuman nggak nyampe 6 juta kok. Pertanyaan, kalau gua mau pasang power sama subnya dulu, speakernya nggak usah, bisa nggak bro? Bisa. Recommended nggak bro? Enggak. Kenapa? Karena kalau subwoofer sama power kita pasang duluan, speakernya nggak ngimbangin. Ya kayak tadi itu yang gue bilang kayak angkot, bassnya dangdung-dangdung tapi di belakang. Sebuah sound system yang baik, bass itu bukan hanya datang dari subwoofer, tapi juga harus ditunjang sama yang namanya mid bass. Jadi, mid bass sama subwoofer itu harus bekerja bersama. Kalau salah satu nggak ada, misalnya mid bassnya nggak ada, subwoofernya kerja sendirian, makanya bunyinya di belakang. Kalau mid bassnya kerja sendirian tanpa subwoofer, bassnya ada, tapi memang nggak komplit. Karena ukuran dari mid bass itu membatasi frekuensi mainnya si mid bass tersebut. Frekuensi yang terlalu rendah nggak bisa di cover sama mid bass sendirian, butuh yang namanya subwoofer. Karena tadi gue ngomongnya belibet, makanya gue ulangin. Kalau yang tiga ini udah semua, kita boleh pertimbangin untuk upgrade kabel. Karena kabel ini juga vital pengaruhnya dalam sebuah sound system. Cuma detail mengenai kabel ini cukup panjang, jadi kita bahas di video yang lain aja ya. Kalau memang budgetnya ada dan cukup banyak, kita bisa kerjakan sekaligus tiga-tiganya. Tapi kalau misalnya memang budgetnya sangat terbatas, nggak ada salahnya juga kok kalau kita mau pasangnya cicil satu persatu sesuai urutan tadi. Urutan tadi memang preferensi pribadi gua. Mungkin orang punya preferensi yang berbeda tentang urutan mana yang harus diganti dulu, mana yang harus diganti belakangan. Nggak ada yang salah. I think that's it guys untuk video ini. Semoga bisa menambah pengetahuan kita atau menjawab kebingungan teman-teman yang masih bingung kalau pengen upgrade audio mulai dari mana. Kalau masih ada yang kurang jelas atau mau ditanyain, boleh isi kolom komentar di bawah atau hubungi 3 workshop kami di alamat tersebut. Dan boleh mau nanya-nanya, mau WA sampai puas, apa yang kita tahu pasti akan kita share. Guys, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng di bawah ini ya, supaya kami lebih happy. Oi, oi, oi.